pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Harus menstop penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan kepada prajurit, kalau kamu jadi penegak hukum, kamu harus bertekad kuat menjaga moralitas yang baik. Sari Berita, penggunaan air tanah di DKI Jakarta sudah saatnya dihentikan. Model kepemimpinan prajurit TNI menjadi contoh bagi kepemimpinan nasional dan masyarakat Indonesia. Dan inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 5 Oktober 2021 bersama saya Elera Rohani Dan saya Rudi Z. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Pemerintah menekankan bahwa prioritas utama dalam program vaksinasi nasional adalah distribusi vaksin COVID-19 yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan tidak ada kewajiban sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan lingkungan atau Clean Lines, Health, Safety, Environment bagi penyelenggara pariwisata dan ekonomi kreatif. Taiwan mendesak Beijing untuk menghentikan tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan setelah 56 pesawat tempur Cina menyeberang ke zona pertahanan udara Taiwan. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyampaikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta sudah saatnya dihentikan. Selengkapnya, Dia Dayanti melaporkan. Dalam memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia yang jatuh pada bulan Oktober ini, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan sudah saatnya masyarakat atau warga Jakarta tidak gunakan air tanah. Hal tersebut disampaikan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam jumpa pers perdananya di masa pandemi COVID-19 ini. Diana sangat mengkhawatirkan penurunan tanah di DKI Jakarta. Untuk itu Diana mengajak dan kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemda DKI Jakarta tentang penyediaan air minum yang akan dibangun secara pipanisasi dari Jatiluhur. Kita harus menstop penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi dan sebagainya. Nah, ini tentunya untuk menjaga agar penurunan tanah yang ada di DKI Jakarta ini tidak terjadi kembali. Ini salah satunya kita akan menyediakan air minum perpipaan, ya, perpipaan untuk di DKI Jakarta. Sementara itu Putri Indonesia yang membawahi lingkungan hidup Putu Ayu Saraswati mengatakan sangat mendukung usaha pemerintah dan Pemda DKI dalam mengurangi penggunaan air tanah. Tentu saja saya dukung keputusan dari pemerintah dan juga himbauan dari PUPR untuk menghentikan penggunaan air tanah karena sekarang Jakarta menjadi fastest sinking city in the world. Jadi kota yang paling tenggelam dengan rate paling cepat. Tentu saja hal tersebut harus diambil keputusan dan juga langkah yang sekarang juga dan sebuah tough decision. Nah, sebagai ambassador dari lingkungan, saya memiliki tugas tentu saja untuk mensosialisasikan apabila penggunaan air tanah ini dihentikan, apa yang masyarakat harus lakukan untuk mendukung penghentian ini. Hari Habitat Dunia yang jatuh pada minggu pertama bulan Oktober dan Hari Kota Dunia yang jatuh pada 31 Oktober mempunyai tema mewujudkan aksi perkotaan dunia bebas karbon dan tangguh perubahan iklim. Dirjen Diana mengajak saatnya menabung air untuk ketersediaan air di DKI Jakarta. Saudara pendengar, ayo kita jaga lingkungan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Kementerian PUPR, Dia Dayanti melaporkan. Pendengar, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, di mana juga terlihat ratusan alat utama sistem persenjataan di sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kita akan simak laporannya dari Yorike Fitri.
di depan gedung Kementerian Pertahanan, di mana dalam rangka ulang tahun PNI yang ke-76 pada hari ini, sejak Sabtu hingga esok hari TNI mengadakan display atau pameran alutsista di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Dan dari pantauan kami, antusias warga yang melintas juga pagi ini cukup terlihat banyak sekali, dan mereka rata-rata melakukan foto bersama dengan anggota TNI dan juga alat-alat kendaraan TNI seperti Anoa, Panzer, dan juga kendaraan tempur yang diperlihatkan kepada masyarakat yang melintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, sejak di depan gedung Indosat hingga kawasan Istana Negara. Dan dari pantauan kami tadi ada beberapa personil TNI yang melakukan pembersihan atau memantau dan melakukan tes di kendaraan-kendaraan yang berada di tepi jalan di Medan Merdeka Barat ini, sehingga banyak sekali warga yang cukup antusias untuk melihat-lihat kendaraan-kendaraan cukup lengang, tidak terlalu mengalami kepadatan kendaraan-kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju kawasan Istana Merdeka. Demikian, Jericho Fitri melaporkan langsung dari kawasan Medan Merdeka Barat. Kembali ke Alia di studio. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, model kepemimpinan prajurit TNI menjadi contoh bagi kepemimpinan nasional dan masyarakat Indonesia, di mana pembinaan TNI melahirkan generasi-generasi kepemimpinan di Indonesia. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Khairul Umam. Laporan khusus. Laporan khusus. Saya Kisi dari Jakarta Selatan. Saya sih setuju banget ya kalau yang memimpin perusahaan itu berlatar belakang TNI, karena kedisiplinan mereka. Akan coba putarkan kembali laporan khusus yang akan disampaikan oleh Repo atau Khairul Umam terkait dengan kepemimpinan TNI, dan kami masih mencoba untuk bisa kembali menghadirkan laporan khusus berikut ini. Profesionalisme dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia adalah bukti kesetiaan prajurit TNI untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesetiaan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan bahwa profesionalisme dan kesetiaan TNI dalam menghadapi seluruh masalah NKRI yang semakin kompleks membuktikan bahwa setiap prajurit TNI mempunyai modal yang sangat baik dalam pendidikan moral di setiap diri prajurit TNI. Dikutip dari YouTube TNI AD, Letnan Jenderal Purnawirawan Dodik Wijanarko yang telah memasuki masa purna tugasnya pernah berpesan bahwa setiap insan TNI harus mempunyai moralitas yang sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa setiap prajurit aktif maupun yang sudah purna tugas mempunyai pendidikan moral yang sangat tinggi. Saya selalu menyampaikan kepada prajurit POM, kalau kamu jadi penegak hukum, kamu harus bertekad kuat menjaga moralitas yang baik. Bagi seorang penegak hukum, kuncinya adalah moralitas. Dikutip juga dari YouTube TNI AD, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, yang pernah hadir di Markas Besar Angkatan Darat untuk memberikan pembekalan kepada para perwira siswa dalam acara penutupan pendidikan reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2021 mengatakan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Darat yang sesuai dengan strategi geopolitik dan strategi pertahanan di darat adalah sesuatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara. Pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Darat yang sesuai dengan strategi geopolitik dan pertahanan negara di darat
adalah suatu kebutuhan, sekali lagi suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara. Lebih lanjut, pengamat militer dan intelijen Susaning Tias NH Kertopati juga menegaskan sebuah perusahaan swasta atau BUMN menempatkan seorang purnawirawan TNI sebagai petinggi perusahaan juga bukan dengan alasan yang sembarangan. Apalagi pendidikan moral dan loyalitas seorang TNI sudah ditanam sejak mereka masuk pendidikan sebagai prajurit TNI. Lagi pula, sebuah perusahaan itu biasanya menjadikan seorang purnawirawan itu sebagai komisaris juga dengan kriteria dan dengan variabel pengukur sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Misalnya, kalau perusahaan-perusahaan swasta ya, yang saya tahu itu karena memang purnawirawan tersebut pernah memberikan atau adalah teman dekat atau mungkin ada jasa dan lain sebagainya. Nah, kalau di BUMN itu disesuaikan dengan keahlian dari purnawirawan tersebut. Jadi tidak mungkin purnawirawan yang tidak memiliki kompetensi lalu kemudian menjadi komisaris di suatu perusahaan, apalagi itu BUMN. Saya rasa pihak BUMN sendiri juga tidak akan sembarangan memilih purnawirawan yang akan menjadi komisaris atau komisaris utama di perusahaan yang terkait. Diketahui memang model kepemimpinan TNI menjadi contoh bagi kepemimpinan nasional dan masyarakat Indonesia, di mana pembinaan TNI melahirkan generasi-generasi kepemimpinan di Indonesia. Purnawirawan TNI pun banyak mengisi posisi jabatan-jabatan strategis di BUMN dan instansi pemerintah, serta korporat-korporat nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan.